Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Iya. Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Itu reward terakhir. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin atau eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Ya oke lah, Demokrat di ujung-ujung masuk ke pemerintahan tapi kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Apakah kemudian stay, ini kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan? Tapi mikirin partainya juga nih, kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan, as we all know gitu ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh, BPKB partai. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu. Mau ngapain? Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini, itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya.
soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah, tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya, terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini tantangan logistik yang tidak mudah. Dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan.